Hai guys, balik lagi sama aku Ika di catatan introvert. Kali ini aku mau ngebahas pertanyaan-pertanyaan apa aja yang sering muncul pada saat interview dengan user untuk posisi customer operations. Nah, apa aja pertanyaannya? Yuk langsung aja. Pertanyaan yang pertama itu adalah perkenalan diri. Nah, seperti biasa, di awal kalian akan diminta untuk memperkenalkan diri kalian. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa ceritakan nama, terus kalau misalnya kalian mau infoin kalian itu lulusan mana juga nggak apa-apa. Selanjutnya kalian bisa infoin pengalaman kerja, tapi nggak usah terlalu panjang, jadi secara singkat aja. Kemudian kalian bisa infoin juga kelebihan kalian itu apa. Lanjut ke pertanyaan kedua, itu biasanya adalah pengalaman kerja. Nah, di sini kalian bisa menceritakan kalian sebelumnya pernah kerja di mana aja. Kemudian jangan lupa untuk menceritakan juga hal-hal apa saja yang kalian lakukan di pekerjaan kalian sebelumnya. Kalau misalnya kamu fresh graduate, kamu bisa ceritain pengalaman magang kamu. Atau kamu juga bisa ceritain riwayat organisasi yang pernah kamu ikuti di perkuliahan. Pertanyaan yang ketiga itu adalah alasan resign. Nah, kalau misalnya kamu punya pengalaman kerja, biasa kamu akan ditanya kenapa sih kamu resign dari perusahaan kamu sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, aku bakal kasih contoh jawaban ya. Alasan saya resign dari perusahaan sebelumnya adalah karena saya ingin mendapatkan peluang dan kesempatan untuk mengembangkan karir dan kemampuan yang saya miliki. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa fokus sama hal-hal positif apa yang kalian dapatkan ketika kalian resign. Jadi kalau misalnya kalian resign karena mungkin atasan kalian yang kurang baik atau misalnya kurang nyaman di perusahaan sebelumnya, kalian jangan sampai menginfokan hal-hal tersebut ya. Jadi fokus ke hal-hal positif di masa yang akan datang aja. Jangan ceritain tentang hal-hal buruk yang pernah kamu alami di perusahaan sebelumnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah alasan atau motivasi kamu kenapa kamu ingin bergabung dengan Shopee. Untuk pertanyaan ini, aku akan kasih contoh jawaban ya. Alasan kenapa saya ingin menjadi bagian dari tim Shopee adalah karena Shopee sangat menghargai karyawan dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Di samping itu, Shopee juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilannya. Dan saya percaya menjadi bagian dari Shopee akan membantu saya untuk berkembang sambil terus memberikan kinerja terbaik di tempat kerja. Kemudian pertanyaan terkait kelebihan dan kekurangan. Untuk ngejawab pertanyaan ini, kamu bisa menyebutkan kelebihan kamu kalau bisa yang berhubungan dengan customer service ya. Di sini aku akan kasih salah satu contoh. Saya adalah seorang pendengar yang baik dan memiliki keterampilan komunikasi yang kuat. Di samping itu, ketika saya menemukan suatu masalah, saya terbiasa untuk menganalisanya dari berbagai sudut pandang, sebelum pada akhirnya saya mencari solusi dan mengambil keputusan yang tepat. Untuk pertanyaan terkait kekurangan, aku saranin buat ngehindarin jawaban-jawaban yang sudah umum ya. Di sini aku akan kasih salah satu contoh cara menjawab pertanyaan ini. Terkait kekurangan, saya sering kurang enak hati kalau meminta bantuan sama rekan kerja saya. Tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa komunikasi dalam tim itu adalah hal yang penting dan bisa membuat tim menjadi lebih baik. Jadi saya berusaha belajar untuk bisa lebih terbuka, terutama dengan atasan saya di tempat kerja. Nah, jadi selain kamu menyebutkan kekurangan yang kamu miliki, jangan lupa juga kamu menginfokan bagaimana cara kamu mengatasinya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kamu ketahui tentang Shopee? Untuk menjawab pertanyaan ini, aku akan kasih contoh jawaban ya. Shopee adalah perusahaan e-commerce yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan Sea Group atau yang sebelumnya kita kenal dengan nama Garena. Pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan saat ini sudah mengembangkan sayapnya di berbagai negara. Shopee sendiri masuk ke Indonesia itu pada Desember 2015. Menjadi salah satu marketplace yang paling sering dikunjungi, pengguna Shopee di Indonesia yang aktif pada tahun ini sangat banyak. Sudah mencapai sekitar lebih dari 127 juta. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kamu ketahui tentang posisi yang kamu lamar?
Untuk menjawab pertanyaan ini, aku bakal kasih contoh ya. Customer service merupakan layanan yang diberikan oleh satu perusahaan kepada pengguna atau pelanggan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan di dalam pengalaman bertransaksi. Sebagai garda terdepan yang akan dihubungi oleh customer saat membutuhkan bantuan, tentunya sebagai customer service Shopee, saya bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang dibutuhkan serta membantu penanganan kendala yang dihadapi oleh customer. Selain itu, tugas lainnya yang mungkin akan saya lakukan adalah meneruskan kendala yang membutuhkan pengecekan lebih lanjut ke tim terkait, serta membuat laporan dan menganalisa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan demi kepuasan customer serta peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Biasanya di sini user ingin melihat seberapa paham kalian dengan posisi yang kalian lamar dan seberapa paham kalian dengan hal-hal yang akan kalian lakukan nantinya untuk posisi tersebut. Sebagai seorang customer operations, tentunya kalian harus tahu bagaimana cara customer itu menghubungi customer care-nya Shopee melalui apa saja. Bisa melalui call, bisa melalui live chat, bisa melalui email, dan tentunya bisa melalui akun sosial medianya Shopee. Pertanyaan berikutnya adalah berhubungan dengan akun media sosialnya Shopee nih, yaitu bagaimana cara menghadapi customer di berbagai akun sosial medianya Shopee. Perlu kalian ketahui bahwa berbeda platform sudah pasti berbeda juga cara berkomunikasi dengan customer. Kalau misalnya kalian perhatikan di akun Instagram dan akun Twitternya Shopee, nah biasanya itu ada juga yang ngebahas tentang Korea atau K-pop. Nah kalau untuk yang akun sosial media seperti itu pasti cara berkomunikasi dengan customernya itu panggilannya juga berbeda. Jadi nanti setelah ini kalian bisa langsung cek aja akun sosial medianya Shopee, Instagram ataupun Twitter, dan kalian coba perhatikan bagaimana cara customer care Shopee itu menyapa atau memanggil customer. Itu bisa jadi referensi kalian nantinya ketika kalian ditanyakan bagaimana cara kalian menghadapi customer di berbagai sosial media. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis. Misalnya, kalian bersedia nggak mengikuti peraturan yang ada di Shopee? Atau kalian bersedia shifting atau enggak? Nah tentunya untuk menjawab pertanyaan ini, pastikan kalian menjawabnya itu dengan semangat dan penuh keyakinan ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain seperti kira-kira kalian punya perangkat atau enggak, kayak misalnya laptop atau PC, kemudian di rumah koneksi internet kalian seperti apa. Nah untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa jawab menyesuaikan dengan kondisi kalian aja ya. Ya gak apa-apa, jawab aja yang sejujurnya kondisinya kayak gimana. Biasanya di akhir sesi interview user bakal nanya kalian ada pertanyaan atau enggak. Untuk hal ini aku saranin kalian udah siapin satu pertanyaan yang akan ditanyakan ke user. Kalau bisa pertanyaannya itu berkaitan dengan posisi yang kalian lamar. Misalnya, kira-kira sebagai seorang customer service, kendala apa aja sih yang paling sering ditemui? Untuk customer operation sendiri atau customer care, biasanya kesulitan-kesulitan apa aja yang dihadapi oleh tim? Nah, kalian bisa bertanya hal-hal yang seperti itu. Itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul saat interview dengan user untuk posisi customer operations. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalain notifikasinya juga ya, biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye.